Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usul fiqih. Hakikat dan majaz. Kalam ditinjau dari segi penggunaannya dibagi menjadi dua, hakikat dan majaz. Al-haqiqatu hiya labdul musta'malu fima wudi'alahu. Hakikat adalah lafal yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya. Contohnya adalah kata asad singa digunakan untuk menunjukkan hewan buas. Selanjutnya, yang digunakan tidak termasuk yang tidak dipakai lagi. Lafaz yang tidak dipakai tidak dinamakan hakikat atau majaz. Dengan makna yang diletakkan baginya, sesungguhnya tidak termasuk majaz. Hakikat ini dibagi menjadi tiga macam. Lughawiyah menurut bahasa, syar'iyah menurut syara', dan urfiyah menurut adat kebiasaan. Al-haqiqatu lughawiyatu hiya labdul musta'malu fi ma wudi'alahu bil lughati. Hakikat secara bahasa adalah lafal yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya menurut bahasa. Menurut bahasa, tidak termasuk hakikat secara syara' dan adat kebiasaan. Contohnya adalah salat. Hakikat salat secara bahasa adalah doa. Makna ini dikembalikan kepada ucapan ahli bahasa. Yang kedua, al-haqiqatu syar'iyyatu hiya labdul musta'malu fi ma wudi'alahu fi syar'i. Hakikat secara syara' adalah lafal yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya. Atau makna sesungguhnya menurut syara'. Menurut makna syara' tidak termasuk hakikat secara bahasa dan adat kebiasaan. Contohnya adalah salat. Hakikat salat secara syara' adalah perkataan dan perbuatan yang telah diketahui, yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makna ini dikembalikan kepada ucapan ahli syara'. Yang terakhir, al-haqiqatul urfiyatu hiya labdul musta'malu fi ma wudi'a lahu bil urfi. Hakikat secara kebiasaan adalah lafal yang digunakan sesuai dengan makna yang diletakkan baginya menurut kebiasaan. Kebiasaan tidak termasuk hakikat secara bahasa dan secara syara'. Contohnya adalah dabbah. Hakikat makna dabbah menurut adat kebiasaan adalah hewan yang mempunyai 4 kaki. Makna ini dikembalikan kepada ucapan orang yang mengetahui adat kebiasaan. Faedah mengetahui pembagian hakikat menjadi 3 macam adalah kita dapat membawa setiap lafal pada maknanya yang hakiki atau sesungguhnya sesuai dengan penggunaannya. Penggunaan ahli bahasa dikembalikan kepada hakikat makna secara bahasa. Penggunaan menurut ahli syara' dikembalikan kepada hakikat makna secara syara'. Dan penggunaan ahli kebiasaan dikembalikan kepada hakikat makna secara kebiasaan. Yang kedua adalah majaz. Makna majazi atau kiasan. Al-majazu wal labdul musta'malu fi ghairi ma wudi'alahu. Majaz adalah lafal yang digunakan selain makna yang diletakkan baginya, selain makna sesungguhnya. Contohnya,
adalah kata asad singa yang digunakan untuk menyebut seorang laki-laki yang amat pemberani. Yang digunakan tidak termasuk yang tidak digunakan lagi yang tidak dapat dinamakan hakikat atau majaz. Selain makna yang diletakkan baginya atau makna sesungguhnya tidak termasuk makna secara hakiki. Sebuah lafal tidak boleh dibawa kepada makna majaz kecuali jika ditunjukkan oleh dalil yang sahih yang menghalangi makna sesungguhnya atau hakiki. Dalam ilmu bayan, dalil tersebut dinamakan qarinah. Sebuah lafal yang dibawa kepada makna majaz dianggap sah bila memenuhi syarat, yaitu adanya ikatan antara maknanya yang hakiki dan maknanya yang majazi agar ungkapan tersebut menjadi benar. Dalam istilah ilmu bayan, ikatan tersebut dinamakan makan alaqah, hubungan. Alaqah dapat berupa musyabahah, keserupaan, atau dapat berupa yang lain. Jika alaqah tersebut berupa musyabahah, maka bentuk majaz tersebut disebut isti'arah. Contohnya adalah bentuk majaz dengan lafaz asad untuk seseorang laki-laki yang sangat pemberani. Jika alaqah tersebut bukan berupa musyabahah, maka bentuk majaz tersebut disebut majaz mursal. Jika bentuk majaznya dalam hal kata, dan disebut majaz akli jika bentuk majaznya dalam hal penyandaran atau isnad. Contoh majaz mursal adalah kamu berkata ra'ainal matara, kami memelihara atau menjaga hujan. Kata hujan merupakan majaz dari rumput. Bentuk majaz di sini dengan kata. Contoh majaz akli. Anbatal matorul ushba. Hujan menumbuhkan rumput. Semua kata dimaksudkan sesuai dengan makna sesungguhnya hakiki, tetapi penyandaran pekerjaan menumbuhkan kepada hujan adalah bentuk majaz karena yang menumbuhkan hanyalah Allah Ta'ala. Bentuk majaz di sini dalam hal penyandaran atau isnad. Termasuk majaz mursal adalah bentuk majaz biziyadah, penambahan, dan bentuk majaz bil hajb atau penghilangan. Contoh majaz bil ziyadah. Biziyadah adalah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Quran surat Asy-Syura surat ke-42 ayat 11. Mereka mengatakan bahwa huruf kaf di sini adalah kaf ziyadah tambahan yang berfungsi untuk menguatkan atau takkid penafian keserupaan dari Allah Ta'ala. Contoh majaz bil hajb adalah firman Allah Ta'ala was'alil qaryah. Dan tanyakanlah kepada penduduk negeri, Quran surat Yusuf ayat 82. Maksudnya tanyakanlah kepada penduduk negeri. Kata penduduk alih dibuang sebagai bentuk majaz. Majaz itu banyak macamnya yang dibahas dalam ilmu bayan. Mana hakiki dan majaz dibahas dalam usul fikih karena sesuatu yang ditunjukkan oleh lafal kadang bersifat hakiki dan kadang bersifat majazi sehingga membutuhkan pengetahuan dan hukum tentang keduanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.